Anda kembali menyaksikan berita utama, saudara. Kasus pembunuhan yang menimpa satu keluarga di Indramayu pada Agustus 2025 telah dibawa ke persidangan. Meski sudah bergulir di meja hijau, ternyata pembunuhan sekeluarga di Indramayu masih meninggalkan tanda tanya besar. Salah satu terdakwa tiba-tiba berteriak di ruang sidang membantah sebagai pelaku pembunuhan. Sejumlah nama baru pun mencuat dan disebut turut andil dalam pembunuhan ini. Di tengah duka keluarga, teriakan itu makin menambah tabir gelap. Publik pun bertanya, benarkah dia pelakunya atau justru ada aktor lain yang masih menghirup udara bebas? Pembunuhnya pamannya nih. Iya. Suasana ruang sidang Pengadilan Negeri Indramayu mendadak gaduh. Ririn Rifanto yang selama ini duduk di kursi pesakitan kasus pembunuhan satu keluarga di Indramayu tiba-tiba memecah kesunyian dengan berteriak, "Saya bukan pelakunya." Tak hanya itu, Ririn juga menyebutkan sejumlah nama. Amaniani, Yoga, Joko, dan Hardi. Nama-nama itu disebut Ririn sebagai pelaku utama pembunuhan satu keluarga di Indramayu. Janganlah memaksakan orang yang tidak bersalah menjadi agar bersalah. Harusnya ungkap saja kebenaran, tidak usah takut. Saya yakin kalau dihadirkan Prio terbongkar bahwa Ririn tidak terlibat, bahwa Prio juga bukan pelaku pembunuhannya, tetapi hanya menguburkan saja di Usuru Amaniani. Itu yang akhirnya tadi Ririn selalu menyampaikan kepada majelis hakim di akhir-akhir sidang itu bahwa Amaniani kan. Sikap Ririn yang berteriak dan memberontak di ruang sidang disebut polisi untuk menarik simpati publik. Dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rohmawan bilang, proses sidik telah dilaksanakan, diterima oleh jaksa, dan saat ini sidang kami serahkan kepada proses CJS atau Sistem Peradilan Pidana selanjutnya. Drama dan perilaku kuasa hukum untuk mencari simpati dan celah hukum. Silahkan media menilai sendiri. Ren, kamu dipatahin, disuruh apa? Dipatahin Pak, Kenapa dipatahin, Ren? Kenapa dipatahin? Suruh mengakui Pak. Aku kenapa, Ren? Dipaksa ya harus mengakui membunuh. Tak hanya membantah sebagai pelaku pembunuhan, Ririn juga sempat menyebut mengalami penyiksaan yang diduga dilakukan saat proses penyidikan hingga membuat kakinya patah. Ririn menyebut penyiksaan ini dilakukan untuk memaksa dirinya mengaku sebagai pembunuh. Namun, pernyataan Ririn dibantah polisi. Polisi bilang bahwa terdakwa sempat kabur dan melawan petugas saat akan ditangkap. Yang matain siapa, Ren? Polisian Pak. Menyebut Amaniani sama Joko itulah kemudian sampai kakinya dipatahkan itu. Karena jangan bawa-bawa orang lain. Di sana juga udah ngakui omnya Ririn waktu penangkapan. Kemudian sampai di Polres juga omnya Ririn. Tapi dianiaya, dilakukan kekerasan. Sehingga Ririn dan Prio itu sudah tidak berdaya, ya, tidak tahan lagi, ya sudah. Ketahui tidak ada petugas yang mematahkan kaki tersangka pada saat proses pemeriksaan. Kami jelaskan pada saat proses penangkapan, Ririn dan Prio sempat melarikan diri selama 1 minggu sebelumnya. Pada saat di lokasi penangkapan, para pelaku melakukan perlawanan kepada petugas dengan mendorong petugas dan juga berupaya untuk melarikan diri. Hingga selanjutnya, petugas mengambil tindakan tegas terukur. Membela si Ririn Superior itu hukum mati, tahu kamu? Ya. Saya tentang kamu, Mbak. Kericuhan mewarnai sidang lanjutan kasus pembunuhan satu keluarga di Pengadilan Negeri Indramayu pada Rabu sore. Keluarga korban berteriak-teriak kepada para terdakwa. Ledakan emosi keluarga ini merupakan respon dari statement terdakwa yang menyatakan
dirinya dipaksa mengaku sebagai pelaku. Mereka meyakini bahwa Prio dan Ririn Rifanto adalah pelaku pembunuhan sadis yang merenggut 5 nyawa keluarga Sahroni. Dan pembelanya ini untuk kuasa terdakwa masih ngotot. Dibulak balik pertanyaannya, dibulak balik, tetap apapun ceritanya salah. Sehingga membuat kemarahan kita ini. Dibuka lagi pertanyaannya, itu aja muter-muter dari kuasa terdakwa. Perbuatannya terdakwa atau bukan, ya ini jadi kabur. Kenapa? Karena tuduhan perbuatannya itu dengan luka yang ditemukan itu berbeda di lokasi tubuhnya begitu. Mengakibatkan keluarga korban itu teriak. Jadi karena terungkap nih, ya, terungkap kejanggalannya antara ya luka yang ditemukan oleh dokter ahli forensik dengan dakwaan ya, perbuatan yang dituduhkan ya, oleh jaksa penuntut umum. Sahroni, seorang pensiunan yang dikenal sebagai pengusaha sarang burung walet, ditemukan tak bernyawa bersama anak laki-lakinya Budi, menantu, dan kedua cucunya yang masih kecil. Jenazah mereka ditemukan terkubur di bawah pohon nangka di halaman belakang rumah. Pembunuhan ini, saudara, terjadi pada 28 Agustus 2025. Telah ditemukan jenazah yang posisi terkubur di dalam rumah. Di bagian belakang ada sela-sela antara rumah walet dengan rumah korban. Kami temukan di sana ada 5 jenazah. Kasus pembunuhan satu keluarga ini akhirnya terkuak setelah warga sekitar rumah korban curiga dengan suasana rumah yang sepi. Tak hanya itu, tercium aroma busuk menyengat dari rumah korban. Dari situlah pada tanggal 1 September 2025, jenazah para korban ditemukan. Setengah 6 saya ke rumahnya karena lost contact dari hari Jumat. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin nggak ada kabar dari Mama Ratu. Terus saya ke rumahnya sama teman-teman. Terus teman izin ke saudaranya yang ada di sini buat ngedobrak pintu, buat ngelihat kondisi di dalam apa ada orang atau gimana, karena kita susah lost contact. 2 pelaku, Ririn dan Prio, akhirnya ditangkap pada 8 September. Motif utama pembunuhan adalah dendam dan kekesalan tersangka Ririn terhadap korban terkait masalah sewa rental mobil. Pelaku merasa sakit hati karena uang sewa sebesar Rp750.000 tidak dikembalikan setelah mobil yang disewa mogok. Merasa kesal kepada korban ya saudara BA karena sebelumnya pada tanggal 25 itu yang bersangkutan berencana untuk sewa mobil. Dan ini ke rumahnya untuk mengambil kendaraan tersebut, tetapi ternyata kendaraannya ini sedang mogok ya. Dan saudara BA ini diminta kembali uangnya untuk sewa tadi agar tidak jadi, tetapi ternyata BA ini mengatakan bahwa uangnya sudah terpakai. Kelima korban yang masih satu keluarga kini telah dimakamkan di tempat pemakaman keluarga di Desa Sindang, Indramayu, Jawa Barat. Suasana haru menyelimuti kerabat dan keluarga korban, mengantarkan 5 jenazah ke tempat peristirahatan terakhirnya. Bantahan keras terdakwa Ririn atas kasus pembunuhan satu keluarga seketika mengubah arah angin persidangan. Mengubah sebuah kasus yang tadinya tampak terang benderang, kini menjadi labirin teka-teki yang penuh keraguan. Sidang kini masih terus bergulir. Di sini hakim yang akan jadi penentu untuk jeli melihat fakta-fakta di persidangan sehingga keadilan dapat terungkap.
Usai jeda saudara, berita utama akan kembali dengan informasi. Terpergok mencuri, pelaku curanmor di Bandar Lampung tembak polisi hingga meninggal.